Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kepada kita masih memberikan kepada kita umur, banyak kemudian kenikmatan yang kalau kita kemudian menjadikan seluruh lautan yang ada di dunia, samudera yang ada di dunia itu sebagai tintanya dan pepohonan yang ada di dunia itu sebagai kuasnya, maka tentu kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung dan melis satu persatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan yang telah Beliau contohkan. Baik sahabat sekalian, jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan untuk kemudian membuat live pertama kali dalam momen WFH, work from home, dan mungkin banyak dari sahabat-sahabat sekalian juga yang kemudian saat ini masih mengisolasi diri di rumah dan memang dalam kondisi yang serba tidak menentu karena wabah COVID ini ya mau nggak mau kita memang harus mengisolasi diri kita di rumah karena ya kita tidak benar-benar tahu ya sekarang ini yang mana yang kemudian yang sakit, yang mana yang kemudian yang uh, terkena virus atau yang tidak terkena virus. Nah, dalam kondisi seperti sekarang juga banyak waktu kemudian akhirnya kita banyak waktu di rumah, kemudian banyak waktu mungkin yang bagi keluarga mungkin ya beraktivitas bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini dalam rangkaian yang kemudian saya beri judul TASCO, The Art of Strategic Communication. Jadi TASCO ini adalah sebuah Jadi sebuah pembelajaran online yang saya susun untuk kemudian menemani sahabat sekalian selama masa wabah pandemi yang memaksa kita untuk kemudian lebih banyak berada di rumah. Keluar pun dari rumah itu kalau memang benar-benar penting. Nah, jadi TASCO ini adalah pembelajaran online tentang komunikasi efektif. Judulnya kepanjangannya adalah The Art of Strategic Communication. Nah, pada malam hari ini saya akan berbagi materi tentang komunikasi efektif yang saya beri judul kali ini kita akan ngobrol tentang playing effective communication. Jadi bermain komunikasi efektif. Nah, pada malam hari ini saya live di dua channel saya, jadi di Facebook dan juga di Instagram. Walaupun kalau ini saya malam ini kan sebenarnya pakai slide ya, cuman kalau di Instagram itu tidak ada slide-nya. Sahabat sekalian bisa ke Facebook kalau ingin ngelihat slide-nya. Insya Allah pertemuan live pada malam hari ini juga direkam, nanti akan saya upload di YouTube. Nah, sahabat sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan ngobrol dulu tentang playing effective communication atau bermain komunikasi efektif. Saya ingin memberikan background seperti ini ya. Jadi secara pribadi saya adalah orang yang sangat suka mempelajari manusia, khususnya kalau kita ngobrolin tentang komunikasi efektif. Bagi saya, kenapa komunikasi efektif itu penting? Karena kita ini manusia. Yang namanya manusia, maka karena kita ini manusia, maka kita paham betul bahwa kita ini adalah orang yang kemudian tidak pernah bisa berhenti untuk berkomunikasi dengan yang lain. Jadi sebagai awalan saya ingin bahas dulu mengapa kemudian pembahasan komunikasi efektif ini menjadi penting. Um, kita paham betul bahwa kita ini kan adalah makhluk sosial ya. Jadi yang namanya makhluk sosial itu maka kita pasti perlu berinteraksi dengan banyak orang. Jadi aktivitas kita itu pasti berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai macam urusan yang ada. Nah, saya yakin tidak ada satupun, mungkin seperti ini ya, mungkin gambarannya yang membuktikan bahwa kita ini adalah makhluk sosial dan kita ini adalah orang yang kemudian sangat sosial itu dalam kondisi seperti sekarang. Coba, sekarang kan kondisinya kita itu dipaksa untuk kemudian ya mungkin physical distance ya, artinya membatasi jarak secara fisik. Nah, membatasi jarak secara fisik itu tentu saja kemudian berimplikasi pada jarangnya kita bertemu dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kemudian sering bersama dengan kita, yang kemudian karena ya kita terpaksa seperti ini, ya. Nah, coba Anda perhatikan, ternyata dalam kondisi seperti ini kita akhirnya kemudian
akhirnya tahu betapa nikmatnya ketika kita itu bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Kita bertemu, langsung bertemu tatap muka. Nah, masalahnya di kondisi yang seperti sekarang, kita tidak bisa kemudian melakukan itu. Nah, karena itu kemudian seringnya kita, karena kita ini makhluk sosial, maka kita pasti berinteraksi dengan orang lain, suka ataupun tidak. Hanya orang yang kemudian bukan manusia ya, atau mungkin dia agak-agak nggak beres gitu kan, yang kemudian, dia itu, mengurung dirinya atau tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sisi lain, kenapa kemudian, komunikasi ini juga penting, saya mungkin juga ingin menggambarkan bahwa ternyata kemampuan komunikasi itu berpengaruh besar pada, kehidupan kita. Mungkin orang bilang banyak berkaitan dengan masalah kesuksesan, tapi saya lebih ingin menggunakan kata-katanya adalah kualitas kehidupan kita. Jadi, seringkali kualitas kehidupan kita itu bisa dipengaruhi oleh kemudian kemampuan kita berkomunikasi. Nah, walaupun di dunia sekarang sahabat sekalian, jadi walaupun di dunia sekarang kita banyak, ketemu dengan yang namanya sosial media, atau dalam hal ini ya kita tahu betul bahwa sekarang perkembangan sosial media itu sudah sangat luar biasa. Kita punya Facebook, kita punya Instagram, dan sekarang Anda mendengarkan saya baik di Facebook maupun di Instagram. Nah, tapi coba perhatikan bahwa sebagus-bagusnya sosial media, dia tidak akan pernah bisa kemudian untuk menggantikan kualitas pertemuan manusia itu secara langsung atau kualitas tatap muka itu secara langsung. Materi yang sama yang sekarang sedang, saya sampaikan, akan lebih powerful, akan lebih menyenangkan, akan lebih nyaman ketika kemudian disampaikan secara langsung, kan begitu? Walaupun Anda bisa melihat, dan mendengarkan saya melalui media sosial ini, melalui kemudian HP, laptop, device yang lain, dan lain sebagainya, tapi tidak akan pernah kemudian bisa menggantikan kualitas pertemuan kita dengan, orang lain secara tatap muka. Nah, karena itu kemudian seringkali kita ketemu dengan sebuah fakta bahwa sosial media sekarang mengurangi kualitas hubungan antar manusia. Seringkali orang kemudian berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu melalui sosial media, padahal belum tentu. Coba Anda perhatikan saja. Ketika Anda kemudian, WhatsApp, mencoba menyelesaikan di WhatsApp, atau mencoba berdiskusi saja di mana di Facebook, Anda akan tahu betul bahwa ternyata ya terbatas sekali sosial media itu, walaupun ya kita bisa mengakses informasi dengan sangat cepat. Kita bisa kemudian melihat sebuah kabar yang jauh di sana dengan sangat cepat. Kita bisa berinteraksi dengan orang yang sangat jauh dari kita ya dengan sangat cepat ya, dan terasa dekat. Hanya saja ternyata sosial media itu memiliki banyak keterbatasan. Nah, karena itu saya ingin kemudian kita tidak boleh ingin menyampaikan begini, kita tidak boleh lupa tentang karakter dasar kita sebagai seorang manusia. Kita ini makhluk sosial yang kita tuh sangat senang berkomunikasi dengan orang lain. Lebih spesifik dalam hal ini adalah berkomunikasi secara langsung atau secara tatap muka. Karena apa? Karena walau sehebat apapun kemudian alat komunikasi sekarang, alat sosial media sekarang tidak akan pernah bisa menggantikan kualitas kita untuk bertemu dengan orang lain ya secara langsung. Nah, karena itu kemudian, inilah pentingnya kita belajar tentang kemampuan berkomunikasi. Karena mau nggak mau, sehebat apapun sosial media, pasti kita akan bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini pentingnya atau, background-nya lah ya, kenapa kemudian komunikasi ini menjadi penting. Nah, saya juga ingin menggambarkan begini, seringkali saya melihat dari beberapa kali pengalaman saya bahwa kualitas diri seseorang itu bisa dilihat dari cara dia berbicara. Jadi, kualitas diri seseorang itu kita bisa lihat dari cara dia menyampaikan idenya, cara dia menyampaikan sesuatu. Kalau Anda ingin kemudian mengukur, salah satu ukuran untuk melihat kualitas diri Anda itu adalah dari bagaimana cara Anda kemudian menyampaikan, ide Anda, atau dari cara Anda kemudian berbicara, ya. Jadi, artinya begini, kemampuan komunikasi itu tidak serta-merta kita dapatkan secara langsung ya. Karena prinsipnya memang nanti kita akan ketemu dengan sebuah kondisi bahwa banyak orang yang kemudian bisa berbicara, tapi sedikit yang bisa berbicara dengan baik. Tapi Anda pasti akan menemukan bahwa Anda lebih suka dengan orang yang mampu berkomunikasi dengan lebih baik, dengan lebih antusias, dengan lebih nyaman, ketimbang orang yang sulit untuk menyampaikan ide yang kemudian ada pada dirinya. Kan begitu? Nah, karena itu kemudian,
kemampuan komunikasi ini menjadi penting dalam setiap kemudian kehidupan kita. Mau kita sebagai suami dengan istri kita, mau kita suami dengan ayah dengan anak, kemudian anak dengan ayah. Apalagi kalau dalam kehidupan kita di ranah yang lebih umum. Misalnya kita sebagai seorang pebisnis, kita sebagai seorang mungkin intelektual dan lain sebagainya. Masalahnya kita pasti berinteraksi dengan orang lain, dan kemampuan kita berinteraksi itu dengan orang lain, kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain itu akan menggambarkan sejauh mana kualitas diri kita. Nah, karena itu saya menemukan bahwa kemampuan komunikasi seseorang, kemampuan dia untuk kemudian mengkomunikasikan idenya itu membantu dia untuk meraih kesuksesan pribadinya. Not to mention, tidak ingin menyebutkan, hanya saja kemampuan komunikasi, saya menemukan bahwa orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik itu membuat banyak peluang itu lebih banyak terbuka bagi dirinya. Karena ternyata ya kita belum bicara juga masalah kemudian misalnya penelitian yang ada yang kemudian menggambarkan bahwa ternyata komunikasi efektif itu salah satu kemampuan yang penting dalam dunia bisnis dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa ya betul bahwa kesuksesan pribadi itu bisa dibantu untuk kita meraihnya itu dengan kemampuan komunikasi. Makanya tadi kan saya bilang, coba aja Anda pertanyaan begini aja kepada Anda yang Anda sedang menyaksikan saya ini, bahwa Anda lebih suka dengan yang mana? Orang yang bisa mengkomunikasikan idenya dengan baik, dengan nyaman, atau orang yang pendiam dan ya misterius begitu. Ya. Kita tidak akan begitu connect dan suka dengan orang yang yang serius, bukan serius, misterius ya, yang sulit untuk kemudian menyampaikan idenya. Nah, ini kenapa komunikasi efektif itu menjadi menarik untuk kita pelajari. Nah, sekali lagi Anda bisa melihat live materi saya ini di Instagram. Kalau Instagram tidak ada slide-nya, tapi insya Allah kalau di Kalau di Facebook ada slide-nya, ya. Jadi ada slide-nya. Jadi semoga slide-nya bisa disaksikan ya di Facebook. Nah, saya lanjutkan. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini dia. Tadi saya bilang kan bahwa banyak orang yang bisa berbicara, tapi sedikit yang bisa melakukannya dengan baik. Sekarang gini dah. Kita semua, kalau manusia normal ya, artinya dari segi inderanya itu tidak ada masalah. Saya yakin bahwa kita semua ini bisa bicara. Tapi tidak semua orang bisa berbicara dengan baik. Nah, prinsipnya di sana. Bahwa banyak orang dia bisa berbicara, tapi sedikit yang melakukannya dengan baik. Itulah kenapa kemampuan komunikasi itu bukan kemampuan yang kita peroleh dalam hal ini kita sebutnya bakat gitu, enggak, tapi memang skill. Nah, di sini inilah yang kemudian menjadi masalah, bahwa masalahnya begini. Karena setiap orang itu bisa berbicara, tapi sedikit yang bisa mengkomunikasikan atau bisa berbicara dengan baik, maka sering terjadilah kemudian yang namanya salah paham. Kenapa? Ya, kadang-kadang kan kita ketemu dengan orang yang dia itu ngomong dengan kita itu tanpa memperhatikan omongannya begitu. Saya yakin mungkin bisa jadi Anda pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang orang-orang yang kemudian nggak peduli dia cara ngomongnya, pokoknya yang penting dia sampaikan. Ada yang seperti itu. Ya, artinya maksudnya apa? Bahwa kita akan bertemu dengan sebuah kondisi bahwa orang itu semuanya banyak yang bisa berbicara, tapi sedikit yang bisa berbicara dengan baik. Karena sedikit yang bisa berbicara dengan baik, maka yang terjadi adalah ya akhirnya banyak orang yang kemudian ya salah paham satu sama lain. Kenapa? Karena masalah komunikasi, kan begitu. Karena masalah kadang-kadang begini, ketika misalnya dalam berbagai macam aktivitas kehidupan saya kemudian melihat orang yang kemudian saling engkel-engkelan, apa bahasanya ya, saling mungkin agak-agak salah paham segala macam. Sebenarnya kan simple ya, bahwa kadang-kadang ada orang yang kemudian dia itu banyak sih ya, artinya kadang-kadang dia itu punya sebuah pendapat, dia diam, kemudian itu semacam kayak jadi bom waktu, semacam kayak jadi apa ya, kayak bom yang mau meletus gitu ya. Ada juga orang yang kemudian dia itu yakin dengan pendapat dia tapi tidak peduli dengan orang lain, sehingga apa ya, akhirnya salah paham ya. Nah itu teman-teman sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa ya ini yang kemudian yang terjadi, bahwa seringkali orang itu bisa bicara dengan bicara, cuma tidak semua orang yang bisa bicara dengan baik. Nah, padahal ya setiap pertemuan, jadi setiap pertemuan itu maksudnya setiap pertemuan kita dengan orang lain itu unik. Kenapa saya bilang unik? Karena pertemuan itu belum tentu akan terulang lagi.
Kenapa kemudian belum tentu akan terulang? Ya karena walaupun kita bertemu lagi dengan dia, tapi momennya bisa jadi beda. Mungkin perasaannya beda, mood-nya beda, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menurut saya penting bagi kita untuk melihat bahwa setiap pertemuan kita dengan orang lain itu adalah penting dan unik gitu. Karena uniknya itulah kemudian kita harus memperhatikan apa yang kita sampaikan kepada orang-orang lain gitu. Nah, sahabat sekalian, makanya kemudian saya tadi ingin menegaskan kembali bahwa karena banyak orang yang bisa berbicara tapi sedikit yang bisa berbicara dengan baik, maka memang komunikasi efektif itu dia bukan bukan bakat ya, bukan sesuatu yang kemudian kita raih dari kemudian misalnya lahir, enggak. Tapi komunikasi efektif itu adalah sesuatu yang kemudian memang kita pelajari. Yang itu menjadi skill bagi kita, yang itu menjadi kemampuan bagi kita, yang itu kemudian kita pelajari dan kemudian kita bisa melakukannya. Artinya apa? Memang perlu proses di sana, ya. Memang perlu proses. Nah, karena itu kemudian karena ini adalah skill, maka orang itu tidak lahir langsung dengan kemampuan berkomunikasi yang efektif, tapi memang harus belajar untuk kemudian bisa menjadi seorang komunikator yang handal, komunikator yang baik, komunikator yang efektif. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nah, karena itu sahabat sekalian, ini yang kemudian menjadi prinsip mendasar tentang kemudian komunikasi efektif. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa bermain komunikasi efektif agar komunikasi kita menjadi efektif? Ya, ini saya coba berikan masukan tips-tips sederhana ya. Jadi prinsip pertama begini bahwa kalau kita ingin bisa berkomunikasi secara efektif, kita harus tahu bahwa komunikasi itu adalah dua arah. Kita itu ngomong dan orang lain juga ngomong. Kita minta orang lain mendengar, maka orang lain juga pasti akan meminta kita untuk mendengar. Jadi tidak bisa kita itu jadi orang yang ngomong aja tapi tidak mendengar, atau mendengar aja tapi nggak ngomong. Nggak. Karena ini komunikasi itu kan sebenarnya dia dua arah ya. Jadi dia itu ini bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan kepada orang lain, tapi juga tentang apa yang kita terima dari orang lain. Ya, itu poinnya. Artinya apa? Kalau Anda ingin orang lain menerima apa yang Anda sampaikan, maka Anda juga harus siap menerima apa yang orang lain sampaikan. Nah, sederhananya begitu. Nah, kita ada enam basic prinsip. Jadi prinsip paling mendasar dalam komunikasi efektif. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan ide kita secara lebih efektif dan lebih baik? Yang pertama adalah ini, simple. Gimana orang itu kebanyakan lebih senang lebih senang kemudian penyampaian yang simple. Kenapa ya? Karena sesuatu yang simple itu lebih mudah untuk dimengerti. Sesuatu yang simple itu lebih nyaman untuk dimengerti. Nah, maksudnya simple di sini apa? Jadi gini, biasakan ketika kita ingin mengkomunikasikan sebuah ide itu, maka belajarlah untuk menyederhanakannya. Nah, gitu. Maksudnya menyederhanakan adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan pesan Anda itu down to the message. Jadi turun ke pesannya gitu, ya. Jadi down to its core atau turun kepada intinya. Karena kita akan ketemu dengan orang yang mencoba menyampaikan ide tapi idenya muter-muter gitu. Maksudnya muter-muter itu cara penyampaiannya muter-muter, dan akhirnya ya, kita yang mendengarkan itu juga bingung, ini orang maksudnya apa, kan begitu. Nah, karena itu kemudian yang pertama prinsipnya adalah kalau Anda ingin bisa berkomunikasi dengan lebih baik, belajarlah untuk menyampaikan ide Anda dengan lebih simpel. Ya, makanya kan begini ya, saya itu diajarin sama teman saya ingat banget. Dia tuh bilang simple aja. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu. Makanya, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi sebuah hal yang lebih mudah untuk dipahami. Ini poin penting. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa memahami sesuatu yang rumit. Itu yang harus kita pahami. Di sisi lain, ada sesuatu yang memang harus dipahami oleh orang tersebut. Nah, begitu. Sehingga apa? Perlu orang-orang cerdas yang bisa kemudian down its core gitu. Jadi menyimpelkan sesuatu yang rumit tadi itu, ya. Nah, itu yang pertama sahabat sekalian. Jadi belajarlah untuk menyampaikan ide kita tuh dengan simple. Sekali lagi bagi sahabat sekalian yang sedang menyaksikan saya, Anda bisa menyaksikan saya di dua channel. Yang pertama di Instagram saya, tapi di Instagram itu kebetulan tanpa slide. Di Facebook insya Allah ada slide-nya. Tapi insya Allah nanti sesi ini akan saya rekam dan akan saya upload di YouTube.
Saya lanjutkan, ini yang pertama. Yang kedua, unexpected. Jadi kalau kita ingin bisa berkomunikasi dan orang itu berkomunikasi dengan lebih baik dan orang itu senang dengan cara berkomunikasi kita, maka carilah cara agar cara berkomunikasi kita itu modelnya itu model-model unexpected. Jadi unexpected itu maksudnya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dan kita dengan mudah bisa mengambil attentionnya, mengambil kemudian perhatiannya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa menyampaikan sesuatu kalau orang lain itu tidak kemudian perhatian dengan apa yang kita sampaikan, kan begitu? Atau tidak perhatian dengan diri kita. Karena itulah Anda harus belajar bagaimana kemudian kita bisa membuat orang lain itu, ya, dalam tanda kutip surprising. Jadi terkejut dengan kita, yang karena keterkejutan dia itulah kemudian dia itu kemudian perhatian atau fokus kepada kita. Karena kalau dia tidak perhatian dengan kita, ya kita mau menyampaikan ide gimana caranya, kan begitu, ya. Nah, itu yang kedua, unexpected. Jadi untuk unexpected ini maksudnya kita harus belajar bagaimana caranya bisa membuat orang itu tertarik dan curiosity. Jadi penasaran. Saya tuh misalnya gini, ada namanya itu guru saya itu Ustadz Dwi Condro. Ustadz Dwi Condro itu beliau tuh bikin materi. Bikin materinya itu tentang materi ya pembinaan SDM, pembinaan manusia, kajian segala macam. Dan itu ada sekitar belasan materi. Dan kecerdasan beliau, ya, memang cerdas sekali beliau itu. Bagaimana kemudian beliau itu bisa membuat sebuah materi, yang materi itu membuat orang itu ketika di akhir materi itu penasaran pengen materi yang berikutnya. Ketika saya pakai materi itu, saya diprotes sama peserta. Kenapa? Loh kok udah selesai katanya. Emang kenapa? Dilanjutin lah. Oh nggak bisa, itu materi yang berikutnya. Akhirnya apa? Mereka mau nggak mau minggu depannya itu harus datang. Kenapa? Karena penasaran dari penutup materi yang pertama. Nah, ini salah satu kemudian cara berkomunikasi yang bagus. Artinya apa? Kita bisa membuat orang lain itu tertarik, interest dan curiosity dan penasaran dengan kita. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah itu yang kedua. Yang ketiga adalah konkret. Konkret ini kita maksudkan adalah bahwa untuk bisa menyampaikan ide kita kepada orang lain, maka kita harus belajar bagaimana caranya membuat ide kita tuh konkret. Konkret itu kelihatan, bukan kelihatannya, tapi jelas, konkret. Ya, gimana coba saya indikan ya? Konkret. Jadi bagaimana kita harus belajar bagaimana ide yang kita deliver kepada orang lain, ide yang kita sampaikan kepada orang lain itu membuat orang lain itu tergambar, oh ide ini mungkin nih untuk dilakukan. Karena begini ya, bahwa semua hal yang ada di dunia ini yang belum ada itu kan semuanya asalnya kan dari ide. Dan kenapa kemudian itu bisa terjadi? Ya misalnya begini, kenapa ada mobil listrik sekarang? Ya kenapa ada yang namanya Facebook, kenapa ada yang kemudian namanya Instagram? Kenapa? Karena waktu itu semuanya ada dalam ide kan. Tapi ide itu menjadi kenyataan. Kenapa? Karena dia konkret. Konkret itu tergambar. Bagaimana pengaruhnya di dalam kehidupan nyata, apa yang kemudian bisa dia lakukan, bagaimana pengaruhnya terhadap stakeholder atau orang-orang yang kemudian berhubungan dengan ide itu. Nah, kita harus belajar ketika kita kemudian ingin mengkomunikasikan sesuatu, kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa mengkonkretkan sesuatu. Misalnya begini, saya bilang begini, bahwa syariat Islam itu menyelesaikan segala macam permasalahan. Oke, tapi harus dibikin konkret. Konkretnya maksudnya gimana? Oke, kalau gitu jelaskan bagaimana mungkin Islam itu menyelesaikan segala macam permasalahan. Misalnya begini, dalam masalah COVID sekarang aja deh, COVID-19 nih. Islam itu punya solusi untuk menyelesaikan wabah. Sebagaimana yang kemudian di hadis Rasulullah terkait wabah tahun itu, kalau kamu mendengar ada sebuah tempat yang ada wabah tahunnya, maka kemudian jangan kamu pergi ke sana. Kalau kemudian kamu berada di dalamnya, maka kamu jangan keluar. Atau kalau dalam bahasa kita sekarang ya lockdown, kan begitu. Dan lalu bagaimana solusi Islam kalau terkait wabah? Ya itu, artinya yang pertama adalah Islam itu kalau terkait wabah itu diselesaikan dulu supaya tidak menular atau tidak kemudian terjadi penularan yang besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua harus dipisah. Itu kan gambaran kan bahwa harus dipisah antara yang sehat dan antara yang sakit. Itu jelas. Yang mana yang sehat, yang mana yang sakit, itu harus dipisah. Yang ketiga, memang kalau coba Anda cari di YouTube pembahasannya Kiai Haji Hafiz Abdurrahman tentang sholat Jumat.
di masa wabah, itu kan beliau menyampaikan bahwa kalau dalam kondisi seperti ini tuh ada dua peran. Yang pertama perannya penguasa negara yang kemudian harusnya menjaga menjaga kemudian rakyatnya dalam kondisi seperti ini agar tetap bisa melaksanakan kewajibannya secara syar'i. Yang kedua adalah individunya sendiri yang harus sadar. Nah, itu Islam. Ya harapannya itu bisa membuat jadi konkret gitu kan. Nah, artinya tidak bisa kemudian kita kemudian mengatakan begini, misalnya begini, ada orang yang kelaparan datang kepada kita, saya lapar nih, kan nggak bisa kemudian kita, kan kemudian kalau kita bilang begini misalnya, tegakkan syariat Islam. Nah, ya orang kan bingung, oke, hubungannya apa antara lapar dengan syariat Islam? Nah, seringkali kalau kita bilang itu ada yang namanya lompatan logika begitu. Nah, konkret itu membuat cara kita berkomunikasi, mengkomunikasikan ide kita itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita itu membuat sesuatu menjadi lebih clear dan jelas, menjadi lebih terbayang gitu loh, ya. Nah, itu konkret yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebagai prinsip yang lain itu adalah kredibel. Ya, kredibel ini maksudnya begini. Kredibel itu terpercaya. Artinya begini. Ketika kita mengkomunikasikan sebuah ide atau kita ingin menyampaikan sesuatu, maka kita kemudian harus kredibel, harus orang itu paham betul atau tahu betul bahwa kita itu memang pantas untuk menyampaikan ide tersebut, ya. Nah, contoh begini ya, saya itu kan aktif di komunitas masyarakat tanpa riba kan, dan saya itu selalu bilang sama teman-teman, maaf ya, kalau masalah kemudian tabiat buruk utang segala macam, saya bisa menyampaikan. Tapi kalau masalah powerfulnya, itu lebih powerful mereka semua, para teman-teman saya pengusaha yang memang mengalami bagaimana tuh hancur leburnya gara-gara utang dan riba itu. Nah, saya kan nggak separah itu, ya kan begitu. Nah, itu contoh. Artinya apa? Tapi kalau misalnya kalau masalah keislaman, saya sudah punya cukup, ya walaupun masih sedikit ya, saya bisa sedikit-sedikit bisa berbagi. Nah, itu contoh kredibel ya. Sama dengan misalnya masalah komunikasi ini, saya berharap dan belajar bagaimana saya bisa kredibel. Kenapa? Karena saya kemudian menerapkannya, beberapa teknik itu sudah dilakukan dan itu memang berpengaruh begitu. Nah, itu kredibel. Jadi kita berusaha menyampaikan sebuah ide yang ide itu memang orang itu paham betul bahwa kita tuh ya memang dia pantas menyampaikan itu. Nah, misalnya begini, ada contoh lah, misalnya ada sahabat saya yang kemudian kuliah di tekniknya teknik mesin otomotif. Maka dia kalau menyampaikan ide tentang teknik mesin otomotif pasti dianggap kredibel. Kenapa? Karena dia punya pengalaman, punya background, punya pembelajaran tentang itu. Tapi kalau dia menyampaikan tentang kemudian kedokteran, tentang kesehatan, sedangkan dia kuliah di teknik industri dan dia tidak punya background basic apapun tentang kesehatan, ya ngapusi kan begitu. Ngapusi itu bohongi, ya. Artinya apa? Kita harus memastikan bahwa kita itu memang kredibel. Nah, berikutnya yang kelima itu adalah belajarlah membuat pesan kita tuh menjadi lebih emosional. Emosional itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada emosional itu lebih ke ini. Dia itu lebih kepada bisa masuk ke perasaan orang atau orang itu bisa ngerasain hal yang sama dengan apa yang kemudian kita maksud. Iya, jadi belajarlah untuk emosional. Membuat emosional maksudnya begini. Jadi kita itu harus menggambarkan bahwa ide yang kita sampaikan itu tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk kebaikan orang lain atau orang yang kita sedang mengkomunikasikan ide kita kepada orang tersebut. Memang unik sih berkomunikasi ini. Uniknya tuh beginilah sahabat sekalian. Jadi seringkali kita itu fokus mengkomunikasikan sesuatu itu untuk kemudian mendapatkan keinginan yang kita inginkan, kan begitu. Tapi uniknya ternyata bahwa seringkali orang itu menerima sesuatu memang personally sekali, dia akan menerima sesuatu kalau dia nilai itu bermanfaat bagi dia atau ada pengaruh yang positif terhadap diri dia. Karena itu maksud emosional di sini adalah kita harus belajar bagaimana menyampaikan ide dan pesan kita itu sampai ke emosional orang itu. Dia tergambar bahwa ide kita ini dia tuh merasakan sesuatu gitu, feel something, merasakan sesuatu dengan ide kita, ya. Jadi karena gini, manusia itu uniknya dia terhubung satu sama lain itu bukan dengan sesuatu yang abstrak, tapi dengan perasaan. Jadi kadang-kadang memang personally sekali sih bahwa manusia itu egois dan dia lebih senang untuk kemudian berkumpul dengan orang-orang yang secara perasaan connect, dan itu wajar.
Nah, makanya kalau kita ingin mendiskusikan ide kita dan menyampaikan ide kita harus belajar bagaimana ide kita tuh menjadi ide yang emosional, tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi dia. Artinya apa? Ide itu harus tergambar, memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi dirinya. Nah, itu yang kelima, emosional. Kemudian yang keenam, story. Jadi gini, story ini cerita ya. Jadi mengkomunikasikan ide dengan story, dengan cerita, itu tidak akan pernah gagal untuk membuat orang itu terpesona. Kenapa? Karena saya menemukan dalam beberapa tahun saya bergelut dalam bidang ini, ternyata manusia itu sangat suka dengan cerita. Dalam dalam berbagai macam umur ya, kita kita ambil umumnya saja. Tapi saya menggambarkan bahwa manusia itu sangat senang dengan yang namanya cerita. Nah, karena itu kemudian mengkomunikasikan ide kita melalui cerita atau membuat dia dalam sebuah cerita atau dalam sebuah narasi itu membuat cara kita mengkomunikasikan ide kita menjadi lebih penting, ya. Nah, ternyata membuatnya dalam sebuah cerita itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi cobalah belajar bagaimana cara kita menyampaikan ide kita itu dengan cerita atau dengan menyampaikan sesuatu melalui cerita. Karena dengan cerita itu kemudian bisa menjadi lebih menyenangkan, lebih mudah diterima. Sebenarnya sebelum diterima, yang penting lebih mudah membuat orang itu paham melalui cerita. Nah, kira-kira itulah ya. Jadi enam basic mendasar tentang kemudian komunikasi efektif. Jadi yang pertama tadi adalah simple, sederhanakan pesan yang Anda sampaikan. Yang kedua adalah unexpected. Unexpected itu cari cara bagaimana Anda bisa mengambil perhatian seseorang sehingga dia itu tertarik dan penasaran dengan Anda. Yang ketiga adalah konkret. Belajar untuk menyampaikan pesan kita tuh sehingga konkret, dia lebih mudah untuk dipahami, dia menjadi lebih mudah untuk dibayangkan. Ya, dia tuh nggak ide langit gitu, tapi ide bumi. Jadi bisa digambarkan. Kemudian kredibel, bahwa kita itu memang pantas dan ya memang kredibel ya untuk terpercaya untuk kemudian bisa menyampaikan ide tersebut atau pendapat tersebut. Kemudian emosional. Emosional ini ya tadi artinya kita belajar bagaimana caranya kemudian kita bisa untuk membuat orang itu lebih 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 mudah ya mengambil ide kita karena dia merasa ada hubungan emosional dengan ide kita itu. Itu bisa bisa dihubungkan salah satunya dengan cara kemudian membuat dia merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan, atau dia bisa tergambar hal positif apa yang kemudian bisa terjadi kalau kemudian dia mengambil ide kita. Yang terakhir adalah story. Cobalah komunikasikan ide Anda melalui story atau cerita, narasi, ya. Nah, baik sahabat sekalian, jadi mungkin inilah yang kemudian sedikit yang bisa saya sharingkan tentang kemudian komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini menarik untuk dipelajari karena memang manusia itu unik untuk dipelajari. Ya, makanya bersabarlah untuk mempelajari manusia dan kemudian belajar untuk kemudian membuat dia lebih lebih baik gitu ya. Nah, inilah kemudian TASCO, The Art of Strategic Communication. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin kemudian menyampaikan kepada Anda bahwa TASCO ini saya bagi menjadi dua jenis dia. Yang pertama adalah basic. Basic itu free class. Jadi free class ini memang kelas yang gratis yang kemudian nanti akan kita lakukan berkali-kali dalam, saya nggak tahu ya, tapi selama mungkin masa pandemi ini. Kalau dipikir-pikir masa pandemi ini ya, kalau dilihat dari para keterangan ahli mungkin sampai, ya semoga aja, ya kalau dari penelitian sih katanya Agustus atau bulan ini kan katanya puncak-puncaknya, wallahu alam. Tapi ya kita berharap wabah ini segera, karena saya yakin kebanyakan dari kita pasti baru pertama kali kan merasakan yang beginian. Karena dari penelitian kan wabah itu seperti sekarang ini ya munculnya 100 tahun sekali. Jadi ya semoga. Nah, jadi TASCO ini apa sih? Jadi TASCO ini adalah program pembelajaran secara online yang akan kemudian membantu Anda untuk memahami bagaimana menjadi seseorang yang mampu memahamkan orang lain dengan mudah serta berpengaruh dan berdampak positif terhadap orang-orang di sekitar Anda dengan kemampuan komunikasi efektif.
Intinya sih menjadi pribadi yang lebih menyenangkan dan diterima lebih banyak orang. Saya membuat Tasko ini memang momen untuk mengisi masa pandemi. Dari sisi saya agar saya kemudian bisa tetap berbagi, dari sisi Anda semoga ini menjadi kemudian wasilah dan uslub, ya salah satu uslub untuk kemudian menjadi pembelajaran bagi Anda. Banyak hal tentang komunikasi efektif itu yang bisa kita bahas, tapi intinya Tasko nanti akan membahas di dua hal. Yang pertama tentang kemudian public speaking. Jadi saya ingin berbagi kepada Anda tentang public speaking. Jadi bagaimana cara berbicara di depan umum. Yang kedua itu adalah tentang komunikasi dalam keseharian. Ya, jadi komunikasi efektif itu dia luas. Ya, saya tahun 2011 kan sudah belajar yang beginian, 2013 terusnya. Dan saya lihat bahwa komunikasi efektif itu luas sekali. Ya, nanti dia bisa ke leadership, nanti dia bisa kemudian mengupgrade manusia dan seterusnya. Tapi intinya Tasko itu nanti akan berbicara di dua hal, di public speaking dan yang kedua adalah di komunikasi efektif. Nah, Tasko ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya bagi menjadi dua jenis. Jadi yang pertama Tasko secara publik yang terbuka untuk umum, yang memang nanti akan saya berikan secara live satu arah melalui kemudian Facebook dan juga Instagram ini. Insya Allah ada slide-nya dan nanti akan saya rekam di di mana di toolnya saya ini, kemudian akan saya posting di YouTube. Dan bagi Anda yang kemudian ingin minta soft copy-nya, insya Allah nanti akan saya sertakan link untuk downloadnya. Jadi cuman dia nggak terjadwal, nanti saya akan lihat beberapa momen atau waktu untuk kemudian bisa mengalokasikan ke sana. Kemudian yang berikutnya Tasko itu ada yang saya sebut dengan Tasko Premium. Jadi Tasko Premium ini saya ingin kemudian bentuknya lebih seperti kelas online. Ya, jadi seperti kelas online yang terbatas orangnya, tapi kita bisa berdiskusi, tanya jawab lebih detail dan lebih kemudian clear. Jadi kalau kita boleh bandingkan, nah kira-kira beginilah. Jadi ini perbandingan antara free dan premium. Jadi yang public sama premium. Yang public dan premium itu sama-sama nanti online streaming. Kemudian nanti sama-sama akan di-record. Yang kemudian nanti berbeda adalah 4 hal. Yang pertama, Tasko Premium, kelas premium nanti itu akan, kelas terbatas nanti itu akan kemudian dilakukan selama 1 bulan. Jadi saya akan melakukannya dalam 1 bulan dulu. Nanti kalau masa pandemi ini belum berakhir ya, nanti akan kita tambah lagi ya secukupnya gitu. 1 bulan ya. Jadi karena saya sendiri juga akhirnya harus banyak aktivitas di rumah selain kemudian mengupgrade diri, berurusan dengan keluarga dan lain sebagainya, membantu istri masak dan lain sebagainya. Jadi ya sisanya kemudian melakukan seperti ini, kajian-kajian online dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama, yang premium nanti akan kita lakukan secara terbatas, terjadwal selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu per pekan itu dia ada 2 kali pertemuan nanti. Kita akan ada 2 kali pertemuan dan dia teleconference. Jadi nanti akan pakai aplikasi, yang aplikasi itu seperti aplikasi yang kalau Anda tahu itu seperti video call tapi grup video call. Ya dalam jumlah yang cukup yang lebih dari 3, 4, 5 gitu. Jadi kenapa? Karena saya berharap ada pertanyaan dan diskusi. Ya, jadi apa yang nanti saya sampaikan agar lebih mudah dipahami dan itu bisa lebih mudah Anda kemudian implementasikan dalam keseharian Anda, maka akan ada kemudian pertanyaan dan diskusi dalam momen premium Tasko itu tadi. Kemudian nanti juga saya akan memberikan learning file support, jadi support filenya, jadi file-file yang kemudian bisa Anda gunakan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan komunikasi dan public speaking Anda yang nanti akan kita bahas ya. Poinnya sih sebenarnya kenapa kemudian saya pengen bikin premium itu, karena bagi saya kelas terbatas dengan diskusi yang lebih intensif. Kita bahas satu tema, nanti akan kita diskusikan bareng-bareng, kita akan kemudian diskusi, tanya jawab, bahkan kalau memungkinkan nanti kita akan ada beberapa tes. Itu lebih bagi saya, karena saya kan juga berpikir ya, bagaimana agar materi yang saya sampaikan ini tidak hanya satu arah, tapi juga bisa berdampak bagi orang-orang yang ada dan mendengarkan. Jadi maka saya bikinlah premium. Bagi Anda yang kemudian mungkin ibarat kata itu cukup dengan mendengarkan satu arah saja ya, bisa ikut yang kemudian publik yang nanti bisa dilihat di Instagram dan di Facebook. Nah, berikutnya
saya ingin cerita sedikit tentang apa aja sih yang nanti akan kita bahas di Tasko Premium tadi ya. Jadi ada schedule-nya. Nah, ada 8 hal. Jadi 8 hal yang akan kita bicarakan, dan itu dibagi dalam 8 materi, 8 kali pertemuan, per minggu ada 2 kali pertemuan. Nah, yang pertama, saya ingin nanti akan membahas tentang kemudian judulnya adalah Don't Speak atau jangan berbicara. Jadi di sini saya ingin menggambarkan kepada Anda nanti bahwa kalau Anda ingin berbicara di depan umum, maka jangan pernah Anda mulai berbicara di depan umum sebelum Anda tahu untuk apa Anda berbicara. Sebelum Anda tahu Anda itu apa yang harus diperhatikan ketika Anda berbicara di depan umum, atau kemudian tujuannya, dan termasuk siap enggak Anda berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang akan Anda hadapi ketika kemudian Anda berbicara di depan umum, ya. Itu yang part yang pertama. Yang kedua adalah nanti materi yang kedua, kita akan membahas tentang public speaking, a quick and easy way. Jadi, ini saya pengen sharing nanti tentang bagaimana caranya kita bisa berbicara di depan umum dengan cara yang cepat dan dengan cara yang gampang. Ya, jadi ada caranya sih, ada rahasianya bagaimana seseorang itu bisa kemudian bicara di depan umum dengan cara yang kemudian mudah, cepat, dan teruji bisa. Kenapa? Saya pernah mengisi di teman-teman masyarakat tanpa riba di mana namanya? Padang, tapi waktu itu acara di Sumbar, tapi waktu itu acaranya di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi waktu itu ada peserta yang hari kedua terakhir itu sama sekali kemudian, ya intinya penampilannya masih kurang bagus lah. Tapi besoknya dengan menggunakan teknik ini, public speaking a quick and easy way, jadi ada caranya dia. Itu membuat dia, itu luar biasa materinya. Materinya itu luar biasa, bikin kita mewek, dan kita nggak pernah nyangka itu orang bisa ngomong begitu, ya. Itu part yang kedua, pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga, nanti saya akan berbicara tentang the stunning opening. Jadi, bagaimana membuka sebuah pembicaraan, ini bisa digunakan, tapi ini baik dalam bicara secara umum, maupun kemudian nanti kalau kita kemudian berbicara di depan umum, maksudnya berbicara dengan orang lain secara personally atau depan umum. Jadi bagaimana caranya membuat pendengar itu terpukau dengan cara kita membuka pembicaraan dengan mereka. Jadi ada caranya. Bagaimana seseorang itu, kan tadi ya, salah satu teknik komunikasi efektif itu adalah unexpected. Jadi membuat orang itu unexpected. Jadi surprise, terkejut, tertarik dengan kita, dan curiosity, dan dia itu penasaran dengan kita. Nah, itu nanti kita bahas di the stunning opening. Jadi opening yang menakjubkan, yang mengagetkan. Yang keempat, nanti saya pengen bahas judulnya Your Problem is PowerPoint. Jadi gini, saya yakin kebanyakan dari kita itu kalau tampil di depan, bicara di depan umum, itu kebanyakan mungkin kan menggunakan PowerPoint ya. Nah, menariknya adalah memang PowerPoint ini tool yang mudah untuk digunakan. Namun kalau Anda tidak tahu tekniknya, maka ia justru akan menjadi sumber masalah saat penampilan Anda. Jadi hati-hati menggunakan PowerPoint. Nah, di part keempat, di pertemuan keempat, kita akan berbicara tentang bagaimana caranya kita menggunakan PowerPoint. Jadi ada caranya. Jadi orang yang tidak tahu cara menggunakan PowerPoint, dalam hal ini banyak yang lain kita bahas, mulai dari cara kemudian menyampaikannya, cara membuatnya, desain dan segala macam. Ya, prinsip-prinsipnya yang harus Anda pegang. Kalau rahasia sih sebenarnya simpel ya. Kalau Anda pengen tahu bagaimana cara penggunaan PowerPoint yang powerful, yang bagus ya, agar semakin bagus penampilan Anda, lihat aja bagaimana caranya Steve Jobs pakai PowerPoint. Dah, gitu aja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di part keempat. Nah, kemudian part kelima, ini kita sudah mulai masuk ilmu komunikasi secara umum, untuk berbicara dengan orang atau untuk mempengaruhi orang lain menjadi pribadi yang menyenangkan dan berpengaruh. Jadi yang part kelima ini adalah magic formula. Jadi an exciting conversation. Jadi ada sebuah formula magic, formula kemudian unik untuk kemudian membangun sebuah pembicaraan yang menarik. Jadi ini adalah sebuah cara, teknik untuk membuat pembicaraan kita dengan seseorang itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Bahkan dia akan lebih antusias dan membuat dia bertahan lama untuk mendengarkan Anda. Jadi intinya sih begini ya, supaya kita nggak jadi orang yang membosankan. Nah gitu aja. Supaya kita tidak menjadi orang yang membosankan ketika kemudian kita berbicara dengan orang lain. Jadi ada caranya, ada formula magicnya untuk kemudian membuat conversation atau pembicaraan yang exciting, yang membuat orang itu tertarik. Itu part kelima. Part keenam, itu adalah crystal clear conversation. Ya, jadi gini, saya ingin menggambarkan bahwa seringkali salah paham itu terjadi sederhana karena ya memang pembicaraan itu nggak jelas, nggak clear gitu.
Nah, saya akan kemudian ngobrol, akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya membuat pembicaraan itu menjadi jernih sejernih kristal. Hingga apa? Target kita adalah mengurangi orang itu salah paham terhadap apa yang kemudian kita sampaikan. Sebenarnya itu aja sih. Jadi bagaimana kemudian agar orang itu tidak salah paham atau meminimalisir lah setidaknya. Karena mungkin bisa jadi ya tetap akan ada orang yang salah paham, tapi kita bisa meminimalisir jumlahnya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana membuat crystal clear conversation, pembicaraan yang sejernih kristal. Kalau Anda pernah lihat kristal, kalau enggak ya coba cari di Google ya, pokoknya gambarannya begitu. Kemudian yang ketujuh, nah yang ketujuh ini adalah bagaimana caranya membuat orang itu tertarik dan menyukai Anda. Saya pernah belajar dan diajarin bahwa salah satu yang membuat, misalnya ya kalau dihubungkan sama penjualan itu, bagaimana membuat kita, bisnis kita, perusahaan kita itu menjadi lovable, likable. Jadi menjadi orang yang dicintai dan menjadi orang yang disukai. Nah, di part ketujuh, di pertemuan ketujuh, kita akan belajar bagaimana caranya menjadi seseorang yang mudah disukai orang lain. Memang begini ya, kita itu nggak akan cocok dengan semua orang. Tapi kita bisa belajar bagaimana caranya agar kita itu bisa diterima oleh banyak orang. Walaupun pasti ada orang yang nggak nerima. Ya, artinya apa? Ketika kita kemudian mudah disukai oleh orang lain, maka kemudian dia itu akan mudah menerima kita. Dan ketika seseorang itu mudah menerima kita, maka dia akan kemudian mudah untuk kita pengaruhi. Atau dalam hal ini ya, ide kita bisa lebih mudah sampai kepada dia. Jadi part ketujuh nanti adalah how to make people like you. Jadi bagaimana caranya membuat orang itu senang dan menyukai Anda. Yang ke-8, pertemuan ke-8 yang terakhir, saya beri judul Trust Spesialis. Jadi spesialis kepercayaan. Ini adalah cara mudah dan paling gampang untuk kemudian bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi saya beri judul namanya Trust Spesialis. Jadi bagaimana cara mudah kita, dan ini sudah teruji, untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena saya menemukan bahwa trust ini harganya mau mahal banget. Bahasa Jawa ya. Mau mahal. Jadi mahal sekali. Orang kalau sudah trust, gampang. Artinya gampang itu ya enak gitu. Tapi kalau orang itu sudah nggak trust, atau begini yang lebih parah. Dia sudah pernah trust dengan kita, kemudian kita hianati trustnya dia itu, udah selesai dah. Susah. Nah, trust spesialis ini adalah sebuah materi yang nanti akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, kira-kira ya itulah ya, 8 materi yang nanti akan kita bahas ya. Insya Allah untuk kelas premium nanti akan kita mulai 14 April 2020. Jadi 1 bulan 2 kali live event per minggu. Jadi ada total 8 kali pertemuan dan itu ada 8 kali materi. Kenapa kemudian saya siapkan premium? Karena memang ini saya berikan khusus untuk sahabat sekalian yang pengen belajar lebih mendalam lagi dan pengen banyak berdiskusi. Materi ini nanti akan sangat berguna bagi Anda sebagai pemimpin perusahaan, owner bisnis, atau kemudian kalaupun Anda seorang karyawan, Anda memiliki banyak bawahan, atau kemudian bukan bawahannya, nggak enak nyebutnya, tim lah, tim, dan bagaimana caranya menggerakkan tim Anda, berkomunikasi dengan mereka, memotivasi, mengencourage orang lain, itu insya Allah akan banyak terbantu dengan apa yang nanti akan kita bahas di Premium Tasco ini. Nah, insya Allah 14 April akan kita mulai, jadi itu at least minggu depan, hari Selasa minggu depan. Bagi Anda yang kemudian ingin belajar Tasco Premium bareng dengan saya dan sahabat-sahabat yang lain, nanti akan ada beberapa ketentuan khusus, ya. Jadi insya Allah nanti akan kemudian ada biayanya dan memang itu saya tetapkan tidak mahal, tapi memang ada sesuatu yang harus Anda korbankan agar sesuatu yang nanti akan kita pelajari ini menjadi lebih berharga bagi Anda untuk kemudian diseriusi. Nah, nanti silahkan kemudian Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp saya, atau Anda kemudian bisa mengklik link bit.ly/Tasco Premium. Ya, nanti insya Allah akan diarahkan langsung ke WhatsApp saya. Nah, insya Allah ini yang nanti akan menemani kita selama masa pandemi. Ini masih saya bikin 1 bulan dulu. Kalau misalnya nanti memang pandemi ini masih agak lama, ya akan kita teruskan sampai sekian. Ya walau alam nanti seperti apa. Yang jelas ini masih saya set selama 1 bulan. Nah, baik sahabat sekalian, itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Bagi Anda yang kemudian menonton ini sampai malam larut, jam berapa nih? Mau jam 10 di Malang.
di WIB, kalau di di Wita kan berarti jam 11 ya. Kalau di timur berarti jam 12. Terima kasih sudah membersamai saya, semoga ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Dan insya Allah nanti akan ketemu lagi, nanti saya lihat, nanti saya umumkan jadwalnya, kapan kemudian yang dalam minggu ini saya akan berbagi lagi tentang komunikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu sih. Apa itu?